Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan melamar pekerjaan. Pekerjaan itu apa sih? Ya segala sesuatu yang menghasilkan uang sih, harusnya seperti itu. Jadi ada dua macam pekerjaan. Yang pertama itu kita mau buat sendiri, atau yang kedua itu ikut orang lain. Nah, kali ini kita akan membahas yang kedua, yaitu yang ikut orang lain, atau PT-PT lah, atau jadi polisi lah, tentara, atau banyak. Yang pertama kita lakukan adalah mencari lowongan. Lowongan bisa kita cari di mana saja sih sebenarnya. Bisa di koran, grup WA, di snaker. Marahin akun sana. Atau di internet. Yang jelas kita banyak media-media yang menyediakan media lowongan pekerjaan, atau menunggu kerja itu datang sendiri gitu. Tapi kalau menunggu kerja itu datang sendiri itu bisa dikatakan sebuah keajaiban lah. Yang kedua, perhatikan syarat-syaratnya. Biasanya syarat melamar pekerjaan itu bisa sampai 5 atau 8 syarat, dan kadang memang ada yang susah atau memengi gitu ya. Tapi ingat, itu adalah syarat. Syarat itu berarti harus ada di dalam sebuah amplop yang berisi surat lamaran pekerjaan. Kalau memang mau mencoba dengan syarat yang kurang, itu nggak masalah. Bisa saja sih lolos dalam seleksi, tapi kemungkinan besar itu tidak lolos karena syaratnya juga nggak lengkap, apalagi instansi yang dinaungi oleh pemerintah atau instansi pemerintahan. Itu lebih ketat lagi. Jika ada salah satu syarat yang kurang, itu pasti akan didis. Oke, yang ketiga adalah menulis lamaran pekerjaan. Biasanya pemula dalam mencari pekerjaan itu merasa bingung dalam hal ini. Cara penulisan surat lamaran pekerjaan bisa kalian pelajari di internet. Itu sudah banyak yang membahas hal itu. Tapi catatan pribadi saya, kecuali instansi pemerintahan, surat lamaran pekerjaan itu tidak terlalu diperhatikan di dalam cara penulisannya. Dia terlihat rapi, itu sudah cukup. Jadi nggak usah bingung dalam hal baku tidak baku. Kadang juga wajar sih. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan itu lebih baik ditulis tangan daripada diketik. Karena jika ditulis tangan itu biasanya pihak HRD itu lebih bisa mengenal kalian dengan membaca tulisan kalian. Yang ketiga, jika ditulis tangan itu usahakan tidak ada coretan-coretan sama sekali, tipekan atau apalah. Yang jelas dalam hal ini itu kalian bisa melakukan kesalahan dalam menulis, itu bisa 3-4 kali. Itu sudah wajar, asalkan hasilnya itu tidak ada coretan, itu sudah bagus. Yang keempat, itu dalam surat lamaran pekerjaan usahakan 1 halaman, jangan sampai melebihi 1 halaman. Pembahasan yang berikutnya itu adalah orang-orang yang perlu kamu hadapi di dalam dunia melamar pekerjaan. Yang pertama itu adalah orang dalam. Orang dalam itu adalah saingan yang paling kuat di dalam dunia lamaran pekerjaan.
Yang kedua adalah orang penyuap. Itu adalah orang paling hebat di dalam dunia melamar pekerjaan. Yang ketiga itu adalah orang berpengalaman. Oke, ini adalah orang yang benar-benar harus kalian waspadai dan kalian harus bisa mengalahkan pengalaman mereka. Akhir kata untuk para pencari kerja, jika belum rezeki itu iya sih, itu memang bisa membuat kita stres lah, ibaratnya kita nggak punya pekerjaan, kemudian kita nggak punya penghasilan, itu akan membuat kita stres. Tapi ingat, kembalikan ke Allah, rezeki sudah diatur. Positive thinking, barangkali ada tempat yang lebih pantas di mata Allah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Maaf, lupa satu kali lagi, dalam mencari sebuah pekerjaan hati-hati dengan modus penipuan. Modus penipuan biasanya ketika kita melamar pekerjaan, kita disuruh untuk membayar sejumlah uang, biasanya lebih dari 200 atau 100 lebih lah. Jadi kalau untuk melamar pekerjaan maksimal 50.000. Ciri yang kedua, biasanya modus penipuan atau biasanya biasanya dia hanya modal counter saja atau satu kios, kemudian dia membuka lowongan, dan bisa kalian lihat tiap tahun itu atau tiap bulan itu selalu buka lowongan terus.